persamaannya Pak, memang kalau di Bank BTN kan berarti kita menganggap Perumnas itu developer, salah satu developer BUMN gitu ya Pak ya. Jadi kalau di Bank BTN kami biasa melayani seluruh developer Pak. Jadi secara ekosistem ada pengembang BUMN yaitu Perumnas disupport oleh Bank BTN juga ya salah satu. Jadi ini sinergi Pak, sinergi baik dalam hal funding maupun bisa kredit Pak. Ya. Jadi ya ini jadi hampir sama Pak. Bank BTN membiayai rata-rata perumahan menengah ke bawah Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan channel ini selalu memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, dan syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk ikut memperingati 60 tahun Universitas Diponegoro. Dalam usia 64 tahun ini tentu sudah lebih banyak karya yang dihasilkan dan banyak alumni yang sudah dilahirkan dan mengabdi di berbagai bidang. Saya sudah ketemu dengan Pak Anton Rianto. Beliau adalah Direktur Hukum Perumnas. Apa kabar Pak Anton? Baik Pak Bambang Sadono, baik kabarnya. Selamat malam. Selamat malam. Pak Anton mungkin bisa cerita. Jadi mulai kuliah dari Fakultas Hukum Undip, kemudian saat merintis karir dan sampai sekarang menjadi Direktur Bidang Hukum di Perumnas. Monggo Pak Anton. Baik Pak. Saya angkatan 90 Pak di Fakultas Hukum Undip. Setelah saya lulus, mungkin tahun 95, saya waktu itu ada dua Pak. Waktu itu saya kerja sebagai tenaga di honorer di BPK Pak. Sambil menunggu kurang lebih 2 bulan sambil menunggu saya diangkat sebagai pegawai tetap BPK. Saya di situ, tetapi pada saat itu ada lamaran buka nih Pak di Bank Tabungan Negara. Habis itu lamarannya melalui Officer Development Program. Pada saat itu sih Pak, tahun 95, kayaknya kalau kerja di bank BUMN tuh kayaknya enak gitu Pak. Jadi kalau saya mendaftar Pak, waktu itu melalui program ODP Pak, Officer Development Program, sehingga saya diterima. Habis itu saya dikursuskan selama 1 tahun ya. Waktu itu selama 1 tahun saya dikursuskan untuk menjadi general banking. Mulai kalau BUMN juga wajib Pak, dulu saya juga ikut bela negara Pak 1 bulan kursusnya. Bela negara 1 bulan, kemudian selama pendidikan 1 tahun. Di situ setelah itu saya ditempatkan di Jakarta Pak, karena masuk 10 besar Pak, jadi 10 besar dari 120 orang itu ditempatkan di Jakarta, boleh milih gitu Pak. Saya di cabang Jakarta.
Kami hadir di seluruh pelosok negeri, tidak hanya melayani masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga melayani kebutuhan rumah bagi generasi muda. Beragam konsep perumahan yang kami kembangkan hingga sekarang turut berkontribusi pada bangsa ini. Tidak hanya memprioritaskan pada hunian vertikal, kami juga menyentuh pada hunian tapak. Terus di BTN naik terus karirnya sebelum sampai ke Perumnas. Oh baik. Waktu di BTN saya memulai karir sebagai account officer, sempat di legal officer, kemudian kalau di bank itu jabatan tertinggi di bawah direksi yaitu GM Pak, kepala divisi. Saya waktu itu ditempatkan Jakarta. Kemudian waktu posisi setelah 3 tahun saya ditempatkan dipromosikan sebagai manajer Pak, manajer di kredit, di bagian kredit di Makassar. Di Makassar 5 tahun saya kembali dipromosikan ke cabang Jakarta Kuningan, memegang kepala kantor cabang pembantu. Setelah itu saya juga ke Semarang, Pak. Ya. Di Semarang saya sempat di Bank BTN Peterongan membawahi bagian funding, Pak, kepala bagian funding. Jadi saya bertanggung jawab untuk mengelola funding di Bank BTN Semarang waktu itu. Setelah dari Bank BTN Semarang, saya dipromosikan jadi kepala cabang di Mataram, Pak. Bank BTN wilayah Mataram sampai membawahi NTB gitu Pak. Setelah itu saya diangkat menjadi deputi GM funding Pak di komersial funding di Bank BTN Pusat. Kemudian setelah itu juga kurang lebih 2 tahun saya dipromosikan memegang cabang terbesar yaitu cabang terbesar aset yaitu cabang Jakarta Kuningan, cabang utama Bapak. Cabang Jakarta Kuningan itu punya aset sampai 40 triliun. Iya. Cabang paling besar waktu itu setelah menduduki cabang utama memang saya dipromosikan lagi menjadi kepala divisi komersial funding, Pak. Kepala divisi komersial funding ini membawahi seluruh dana-dana di seluruh Indonesia, yaitu dana-dana lembaga, apapun itu lembaga namanya, baik segmentasi private, segmentasi BUMN, segmentasi perguruan tinggi, itu bagian funding. Karena memang kita tahu Pak, di bank itu hampir mungkin di Bank BTN itu 70% dana itu dikuasai oleh dana lembaga. Kemudian dari situ selama saya menjalani GM hampir 3,5 tahun, biasa Pak kita ikut fit and proper test untuk jabatan direksi Pak. Jadi saya mengikuti fit and proper test untuk jabatan direksi. Kemudian ada amanah tugas dari Menteri BUMN untuk menjalankan Direktur Hukum dan Pertanahan di Perumnas. Itu Pak Bambang. Ya. Jadi ya posisi sebagai Direktur Hukum dan Pertanahan ini mungkin yang paling pas ya sebagai alumni Fakultas Hukum gitu. Iya Pak, sebagai alumni meskipun Pak di waktu di bank itu kita bankir Pak karena kita jenderal Pak. Iya.
Saya pernah menduduki di legal officer, ya kurang lebih 1 tahun Pak di bagian legal officer di Bank BTN. Jadi ya paling pas, bisa dikatakan paling pas bisa Pak. Tapi kalau belajar lagi Pak. Iya. Karena sudah terlalu lama pindah ya, jadi bagian Iya Pak. legal menjadi teknis banknya lebih kuat kan gitu kira-kira. Ya Pak, 23 tahun Pak di bank Pak. Ya. Tetapi kan fokus bisnisnya kan hampir mirip. Walaupun bank BTN kan fokusnya juga di bidang perumahan juga. Nah, apa hampir persamaannya dan apa perbedaannya kira-kira tugas di BTN dan tugas di Perumnas, Pak? Oh iya, baik. Persamaannya Pak, memang kalau di Bank BTN kan berarti kita menganggap Perumnas itu developer, salah satu developer BUMN gitu Pak ya. Jadi kalau di Bank BTN kami biasa melayani seluruh developer Pak. Jadi secara ekosistem ada pengembang BUMN yaitu Perumnas disupport oleh Bank BTN juga, ya salah satu. Jadi ini sinergi Pak, sinergi baik dalam hal funding maupun bisa kredit Pak. Ya. Jadi ya ini jadi hampir sama Pak. Bank BTN membiayai rata-rata perumahan menengah ke bawah Pak. Dan bank dan Perumnas juga membangun core bisnisnya juga ya menengah ke bawah lebih banyak Pak. Ya. 50% gitu Pak. Ya. Nah, ya, kalau sekarang di Perumnas lebih banyak apa Pak yang diurusi ini sebagai direktur di bidang hukum dan pertanahan? Baik, saya mengurusi memang ada target-target di pertanahan. Pertama Pak, kami melakukan pengamanan tanah, kemudian perizinan Pak, pembebasan, kemudian kalau di bidang hukumnya, ya litigasi, saya menangani perkara yang litigasi, non-litigasi, kemudian menyelesaikan permasalahan yang ada di seluruh Perumnas, baik yang litigasi dan non-litigasi, kemudian memberikan advice ataupun pandangan hukum atau legal opini, baik kepada jajaran Board of Director, mitigasi resiko perusahaan dalam melakukan suatu keputusan Pak. Itu secara garis besarnya Pak Bambang. Mungkin memang kalau pekerjaan rutin kan melakukan analisa terhadap suatu kontrak kan gitu ya Pak ya. Atau perjanjian antara Perumnas dengan pihak eksternal. Saya sudah berbicara dengan Pak Dirut Perumnas. Beliau mengatakan kalau tidak salah cadangan lahan yang dimiliki Perumnas sekarang sudah sekitar berapa Pak? 2.000 hektar ya? Ya 2.000 hektar Pak cadangannya, ya sekarang tinggal 1.980-an hektar Pak. Ya. Betul. Jadi itu gimana cara menambahnya lagi atau menjaga yang sudah ada itu? Ya, baik Pak Bambang. Kami untuk kenapa Perumnas kita tetap
sampai sekarang ada lahan, Pak. Memang salah satunya itu kami bukan developer seperti swasta, Pak. Kami mempunyai persediaan itu ya melalui hak pengelolaan lahan, Pak. Jadi di situ tuh tanah kami di Kemayoran masih ada, karena HPL di atas HGB memang itu atas nama Perumnas. Di kebun kacang kami masih ada, kemudian di Klender kami masih ada, kemudian di daerah Tanah Abang lahan kita juga masih ada. Dan memang kalau HPL kan pemegangnya tetap sesuai jangka waktu ya tetap kami, gitu Pak Bambang. Ya. Kemudian kami menjaga lahannya itu yang 2.000 hektar agak luas di seluruh Indonesia. Yang pertama memang kami mempunyai sistem informasi mengenai pertanahan, Pak. Namanya Sinta, Pak. Sistem informasi pertanahan. Di situ kami update, Pak, semua data-data tanah dan perizinan. Kemudian lagi kami bekerja sama nih dengan Polri, Pak, untuk pengamanan tanah di seluruh Indonesia. Kemudian kami juga kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional. Kami sudah melakukan PKS juga, Pak, sehingga aset-aset pemerintah ataupun Perumnas itu dapat terjaga dengan baik, Pak, teman. Jadi sekarang tidak ada usaha untuk menambah lagi, Pak ya. Jadi menjaga aja yang sudah ada. Kalau usaha untuk menambah, Pak, ini memang tetap ada, Pak. Kami misalnya tanah kami di Jonggol itu sudah ada rencana 300 hektar, tetap ada, Pak, di Jonggol. Kemudian di daerah Parung Panjang itu kemudian juga rencana pemerintah juga menyerahkan tanah-tanah melalui Departemen Keuangan melalui penyertaan modal negara, Pak. Di situ penyertaan modal negara non tunai itu kami bisa melalui itu untuk menerima lahan-lahan pemerintah, terutama dari Dirjen Kekayaan Negara, Pak. Dan sekarang juga kalau nanti bank tanah terbentuk, Pak, bank tanah terbentuk yang saat ini sedang digodok, kita juga bisa mengelola bank tanah itu melalui Badan Pertanahan Nasional. Jadi saya rasa sampai kapanpun tidak perlu khawatir nih mengenai penyediaan lahan di Perumnas. Nah, sekarang Perumnas ini selain mengembangkan rumah tapak, kan juga mengembangkan rumah susun. Betul, nah, betul, Pak. Betul. Ini kan ini pengalaman di pengembang swasta untuk sertifikat kepemilikan itu kan memerlukan cukup waktu, Pak. Kadang-kadang sampai bertahun-tahun nggak selesai. Kalau di Perumnas seperti apa itu, Pak? Baik, memang sebetulnya sama aja, Pak, proses pengurusan sertifikat kepemilikan di rumah susun maupun rumah landed gitu ya. Cuma memang kami sudah kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional, Pak, sehingga prosesnya di kami bisa dipercepat selama kan
ini Pak, kita membangun rumah susun itu harus misalnya kita bangun 2 tower atau 3 tower. 1 tower atau itu kan 1,5 tahun mungkin Pak, pembangunan paling cepat sampai 2 tahun gitu ya Pak ya. Memang kenapa pengembang swasta itu lama? Ya karena memang mungkin towernya banyak Pak, sehingga pertelahan itu menunggu pembangunan itu semua selesai Pak, baru diproses sertifikasinya. Iya. Jadi sebetulnya hampir sama, cuman memang kelebihan kami sudah melakukan MOU dan PKS dengan Badan Pertanahan Nasional mengenai proses sertifikasi end user di Badan Pertanahan Nasional ini, Pak, dengan Perumnas. Baik Pak Anton, di Perumnas ini kan ternyata ada 4 anggota direksi lah ya, mulai dirut, 2 dirut, direktur produksi kalau tidak salah, dan direktur hukumnya ini dari Undip semua. Nah, itu dalam relasi sehari-hari. Jadi Pak, kalau sekarang kan direksi kolegial Pak. Yeah. Saya juga ketemu Pak Budi Dewa di RUT kami juga waktu kuliah nggak kenal Pak. Pak Odi, Pak Dirut juga nggak kenal. Kalau kemudian kalau Pak Dirut mungkin teknik sipil ya, Pak Odi teknik kimia, Pak Tri teknik sipil, saya hukum. Waktu kuliah nggak ada yang kenal Pak, jadi cuman memang ini satu kebetulan Pak, memang ya alhamdulillah ternyata alumni Undip banyak gitu ya Pak ya. Mungkin banyak kok ini 4 anggota direksinya dari alumni Undip. Kalau sehari-harinya sih menurut saya kita tetap profesional Pak. Jadi kalau ada perbedaan itu merupakan hal yang biasa dan wajar. Karena kita kolegial yang memang bertanggung jawab secara bersama-sama itu Pak. Jadi adapun yang menghadapi dinamika ini memang kami komunikasikan lah Pak ya, komunikasikan dengan tujuan dengan jelas, menentukan tanggung jawab, memberikan respon dan mencapai suatu visi misi suatu perusahaan itu memang saya rasa sih ini merupakan 4 direksi. Tapi ya ada tanggung jawabnya masing-masing Pak, udah jelas Pak. Kalau dengan Pak Oni pernah sama-sama di BTN ya? Iya Pak, pernah beliau waktu itu direktur, saya salah satu kepala divisi ataupun GM gitu Pak. Jadi kalau Pak Oni ya direktur dan sempat PLT di RUT ya Pak ya di Bank BTN Pak. Nah, kalau pengalaman yang diperoleh pada waktu kuliah atau di kampus, seberapa besar itu menjadi bekal untuk merintis karirnya Pak Anton? Jadi sangat membantu ya Pak ya, sangat membantu karir saya Pak. Itu proses perkuliahan. Kemudian berdasarkan materi perkuliahan, setelah itu diskusi Pak, ikut organisasi, cara berpikir antara dosen dengan mahasiswa, diskusi antar kelompok, kemudian mengikuti seminar Pak, workshop Pak, waktu itu juga sangat membantu. Jadi memang relasi ataupun hubungan
pertemanan ini ataupun melalui sarana IKA Undip itu sangat membantu juga, Pak. Jadi kalau waktu itu dihukum, saya juga PKL ke pengadilan, kemudian ke lembaga pemerintahan, KKN. Kita juga bisa melihat dunia luar juga ya, sehingga sih pembekalan yang diperoleh sangat bermanfaat, Pak, membantu dalam karir saya. Memang saya harapkan seluruh mahasiswa ataupun alumni ya, punya cita-cita lah, Pak, yang sebesar-besarnya, setinggi-tingginya. Cita-cita saya itu, jadi kalaupun jatuh masih nyangkut, Pak, kalau punya cita-cita ataupun semangat kan gitu ya, Pak ya. Ya. Cita-cita saya dulu cuman pengen jadi kepala cabang, Pak. Cita-cita saya cuman pengen jadi kepala cabang karena saya melihat, ini bapak saya kepala kantor ini, saya pengen jadi kepala cabang aja. Jadi setelah cita-cita saya kepala cabang tercapai di wilayah NTB, selebihnya udah ibadah, Pak, ikhlas saja, Pak, kerjanya, Pak. Ya. Selebihnya kemudian dipromosikan lagi ke tempat yang lebih tinggi, itu udah ikhlas saja kita kerjanya, meninggalkan legasi yang baik, masalah yang ada, dan berusaha tidak membuat masalah baru. Sekarang usia relatif masih panjang lah ya, karirnya masih bisa berkembang lagi kira-kira. Amin, Pak. Usia ya menurut saya tidak muda dan tidak ini, pas-pasan lah, Pak, usia 49. Artinya masih bentar, Pak. Iya. Masih ada tingkat selanjutnya yang bisa dicapai lah kira-kira gitu. Nah, mungkin Pak Anton ada saran kepada tadi teman-teman mahasiswa harus punya mimpi-mimpi yang besar gitu ya. Mungkin ada hal lain lagi yang ingin disampaikan pada para alumni yang baru lulus ya, atau mungkin saran kepada alma mater Fakultas Hukum harus melakukan apa gitu. Jadi memang jaringan alumni itu perlu, Pak, ya. Jadi IKA Undip, saya sebagai pengurus IKA Undip di pusat DPP, Pak. Kemudian kalau teman-teman yang berada di seluruh Indonesia, masuklah ke jaringan di daerah masing-masing kan ada, Pak, ya. Jaringan alumni, ikatan alumni di daerah masing-masing sudah ada, silakan bergabung. Ya. Kalau untuk kalau untuk mahasiswa memang tadi saya sudah pesan, silakan mimpi setinggi-tingginya, kalaupun jatuh pasti nyangkutnya akan baik. Kuasai bidangnya, dan saya lihat orang dulu itu Pak tekun, Pak. Jangan tinggalkan tekun. Itu apa yang kita hadapi, kita nikmati, kita kerjakan secara tekun. Saya rasa akan kita melihat hasilnya tuh nanti di belakang pasti sudah kelihatan. Kemudian ya tetapkan, tingkatkan mengenai hard skill-nya atau soft skill di bidangnya. Saya rasa sih yang tadi bilang, menjalin dan membangun komunikasi yang baik juga ya dengan sesama alma mater. Kemudian tadi saya bilang bisa melalui ikatan keluarga alumni Undip. Saya rasa itu sih, Pak, yang terpenting. Ya. Tadi pertemanan itu juga luar biasa, Pak. Pertemanan jejaring itu, Pak. Jadi lengkap loh, Pak, Undip, ya. Pak.
Di kementerian ada, di kementerian itu ada semua Pak, lengkap. Mau Ya. di Kejaksaan Agung ada, di KPK ada Pak, Bareskrim juga ada. Ya. Baik, Pak Anton Rianto, Direktur Iya, Hukum dan Pertanahan Perumnas. Terima kasih atas berbaginya pandangan, wawasan yang mudah-mudahan berguna pada amin. generasi baru, pada alumni baru Universitas Diponegoro. Sekali lagi terima kasih, sukses Pak Anton Rianto. Sama-sama Pak Bambang, terima kasih banyak, sehat selalu, salam sehat ini. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.